Oke, tadi kita sampai time series ya. Oke, jadi di time series ini terbagi lagi banyak macamnya. Ada simple average, ada moving average, ada exponential smoothing. Simple average itu adalah rata-rata biasa ya, misalkan dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, itu dirata-ratain semuanya hasilnya berapa. Nah, itulah jumlah yang akan diproduksi di periode selanjutnya. Ada juga moving average yang rata-ratanya itu bergerak. Misalkan kita mau meramalkan di bulan Mei. Nah, kita ngambil N itu sama dengan 3. Nah, maksud di sini N itu apa? Jadi N itu adalah berapa bulan yang mau kita rata-ratain gitu. Misalkan N-nya 3 berarti 3 bulan sebelum bulan yang akan kita eh, rencanakan yang akan kita ramalkan gitu. Misalkan contoh kita meramalkan di akan ya, kita mau meramalkan di bulan Mei misalkan. Nah, di bulan Mei ya. Misalkan di bulan Mei itu ada 10 misalkan. Ya, bulan Mei. Kan ini belum ini ya. Kan kita mau ngeramalin bulan Mei. Nah, misalkan kita mau ngeramalin bulan Mei. Nah, berarti yang menjadi data untuk di rata-ratainnya itu adalah hasil penjualan bulan Juli, Februari, Maret, April, bulan April, bulan April, Juli, Februari, bulan Maret, bulan Maret, sampai bulan Februari. Nah, kita mau datanya itu diambil dari hasil penjualan bulan Februari, Maret, sama April. Nah, misalkan contoh di bulan Februari itu adalah datanya ada 10 misalkan. Terus di bulan Maret ada 5, di bulan April ada 15. Nah, ini N-nya tuh 3 kan. Nah, di situ misalkan Januari, misalkan ini 11. Nah, data yang Januari nggak dipakai. Soalnya kenapa? Karena kita ngambil N-nya itu sama dengan 3. N sama dengan 3. Jadi kita ngambil datanya di bulan April, Maret, sama Februari. Nah, 10. Nah, caranya gimana? Caranya itu adalah 10 ditambah 5 tambah 15. Berarti hasilnya adalah 30 ya kan? Sama dengan 30. Nah, 30 dibagi 3 sama dengan 10. Nah, si 10 inilah ramalan untuk si bulan Mei. Jadi, di bulan Mei kita memproduksi sebanyak 10 produk. Karena dari mana tahu kita memproduksi 10 produk? Karena hasil dari rata-rata yang telah kita ambil dari hasil penjualan di 3 periode sebelumnya atau 3 bulan sebelumnya. Seperti itu. Nah, terus itu dari moving average-nya. Terus ada juga eksponensial smoothing, sama kayak misalkan yang barusan. Cuman gini nih bedanya. Kan kita bikin lagi ya. Ini misalkan bulan Mei kan. Bulan Mei. Terus ini ada bulan eh, eh bulan apa tadi? Bulan April. April. Terus ini bulan Maret. Terus ini bulan Feb. Nah, kalau misalkan eksponensial itu eh, yang dipakai memang data sebelumnya, cuman data masa lalu ya tetap. Cuman yang dipakai itu kita nggak pakai N. N-nya tuh nggak 3 periode atau misalkan 2 periode, enggak. Jadi dia data yang dipakai itu adalah data penjualan bulan terakhir. Misalkan berarti kan kita mau ngeramalin di bulan Mei. Berarti kita ngambil datanya di bulan April, data penjualan bulan April yang tadi 15. Nah, maka data untuk bulan Mei itu adalah 15. Nah, kenapa bisa pakai kenapa kita bisa pakai data yang di bulan terakhir? Karena kalau misalkan di exponential smoothing itu, data bulan terakhir itu adalah bobotnya berbeda. Susah ya guys ya. Karena data di bulan terakhir itu bobotnya berbeda. Bobotnya berbeda. Nah, sedangkan kalau misalkan di ini kita ganti dulu di dalam putih. Nah, kalau misalkan di moving average itu bobotnya sama. Bobotnya sama. Sama.
Yang dimaksud bobotnya sama-sama bobot berbeda itu gimana? Nah, kalau misalkan ini kan kita lihat nih, bobotnya sama itu misalkan, kan misalkan ini kan 10 tambah 5 tambah 15 bisa kita artiin kayak gini kan. Bisa kita artiin kayak gini. 10 tambah 5 tambah 15 dibagi 3. Itu kan. Bisa juga kita tulis kayak gini. 1/3 kali 10 ditambah 1/3 dikali 5 ditambah 1/3 dikali 15. Nah, bisa juga ditulis kayak gini kan. Hmm, Persamaannya kayak gini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa bobot yang dimaksud adalah data yang dari 10 data ini yang kita pakai itu cuma 1/3-nya. Dari 5 data ini yang kita pakai itu cuma 1/3 dan data yang 15 kita pakai itu cuma 1/3. Itulah yang dimaksud dengan bobotnya sama. Nah, kalau misalkan ini yang exponential smoothing itu bobotnya berbeda yang data terakhir. Nah, itu digunakannya itu misalkan dalam suatu sekolah kita kalau misalkan memprediksi di tahun ajaran baru misalkan. Sekarang kan bulan tahun ajaran baru tuh. Nah, kira-kira berapa sih murid yang bakal daftar? Nah, itu kan kita nggak mungkin pakai simple average gitu. Misalkan sekolahnya tuh udah berdiri dari tahun 17-an gitu, 1796 dari zaman Majapahit gitu kan. Nggak mungkin kan dirata-ratain semua dari zaman 17 itu sampai zaman sekarang dirata-ratain semua terus berapa gitu hasilnya. Itulah yang akan menjadi berapa banyak murid yang daftar kan nggak gitu. Atau juga kita kan nggak mungkin juga pakai moving average. Bisa aja sih, cuman kan sesuai kebutuhan ya. Terus juga kadang kan kemarin juga ada faktor corona kan. Misalkan pas waktu corona itu kan misalkan yang daftar turun ada faktor corona otomatis periode terakhir 2 tahun terakhir nggak kepake misalkan. Nah, berarti kita nggak mungkin pakai moving average, makanya kita pakai exponential smoothing. Data tahun kemarin misalkan di sekolah A itu tahun kemarin yang daftar ada 300 murid. Nah, berarti tahun depan nggak jauh dari angka 300 murid seperti itu. Sebenarnya banyak sih menjadi faktor kenapa ada banyak apa sih metode untuk forecasting selain dari tadi yang kita bahas pola datanya berbeda karena ada yang jangka pendek, jangka pandang, terus juga untuk mencari nilai error terkecil. Nah, ini kita bahas nih nilai eh atau kita error. Nah, kita bahas. Error itu apa sih? Error itu kesalahan ya. Kan kita di sini meramalkan. Otomatis kan meramalkan kan nggak sepenuhnya benar ya. Pasti ada miss-nya misalkan. Contoh kan ini yang kita tadi buat di sini datanya. Misalkan di bulan April penjualannya 15, padahal yang kita ramalkan pada bulan April tersebut adalah 20 misalkan. Ini 20. Nah, yang di bulan Maret itu ada 10, yang di bulan Februari itu ada 13. Nah, errornya berarti kan ada salah nih, cuman kan nggak jauh. Nah, selisih antara data ramalan sama data penjualan itulah yang disebut error. Misalkan di bulan April itu errornya eh misalkan di bulan April, nah di bulan April itu 15, kita ngeramalnya 20, tapi yang kejual 15 misalkan, berarti errornya 5. Yang di bulan Maret kita ngeramalin 10, tapi yang kejualnya 5, berarti errornya 5. Nah, di bulan Februari kita ngeramalin 13, tapi yang kejual 10, berarti errornya 3. Nah, inilah yang disebut error. Nah, tadi ya kita udah ngejelasin error itu adalah kesalahan, tapi bukan berarti metode kita salah gitu, enggak. Karena banyaknya metode ini pun digunakan eh, berfungsi juga untuk mencari error yang terkecil. Error mana yang terkecil itulah metode yang akan kita gunakan nanti. Gimana Bang cara buat mencari error selain sebenarnya ini hitungan mentah ya, karena selain ini kan ada perhitungan lagi.
contoh perhitungan lanjutannya gimana Bang? Nah, nantilah kita bahas di part-part selanjutnya. Oke lah, sudah nih kita bahas tadi kan tentang kuantitatif banyak. Nah, kita ke kualitatif sekarang. Kualitatif juga ada banyak macamnya, ada subjektif, ada normatif, ada cross impact, ada analog. Karena banyak banget yang harus dibahas dari metode forecasting ini, nggak akan cukup waktunya. Jadi ya mungkin cukup segini dulu aja lah yang kita bahas tadi, mulai dari forecasting, prediksi, forecasting itu apa, terus ada digunakan untuk memprediksi, dan mana hasilnya nanti adalah planning atau suatu perencanaan. Terus juga di forecasting itu kita harus memperhatikan adanya pola data juga ada macamnya, ada trend, ada season atau musiman, ada cyclic atau berulang, ada spike atau curam ya atau menukik gitu. Terus juga di forecasting ada dua macam, ada kuantitatif, ada kualitatif. Kualitatif itu terukur, kualitatif itu tidak terukur. Di dalam kuantitatif ada kausal, ada time series ada banyak lagi, ada ada simple average, ada moving average, ada exponential smoothing. Juga di kualitatif ada subjektif, normatif, across, analog. Ya banyak lah, dan ini pun sebenarnya ada lagi di dalamnya simple average, moving average, misalkan ada simple moving average, juga ada double moving average, terus juga ada simple exponential smoothing, ada juga double exponential smoothing, ya banyak lah, banyak pisan gitu. Nah jadi udahlah kita sampai sini dulu. Kesimpulannya apa Bang? Kesimpulannya ini nih. Forecasting atau metode peramalan atau forecasting adalah suatu metode untuk memprediksi sesuatu di masa yang akan datang. Menggunakan data masa lalu sebagai bahannya guna untuk membuat suatu rencana. Dengan catatan, banyaknya metode peramalan atau forecasting dikarenakan setiap pola data memiliki karakteristik yang berbeda dan guna untuk mencari error yang terkecil. Ya, mungkin itu aja ya yang dapat saya sampaikan terkait pembahasan kita tentang forecasting pada video kali ini. Mungkin kedepannya saya bakal lebih upload lagi sih. Oh iya, saya juga disclaimer, saya membuat video ini untuk mengingatkan saya apabila saya nanti lupa di masa yang akan datang, karena eh, saya tuh orang cepat lupa, dan juga nanti bentar lagi udah mau UAS ya. Nah ini kan saya udah meramalkan nih karena saya orangnya pelupa. Jadi udah kita buat aja materi ini mumpung masih fresh kan. Saya baru diajarin tadi siang, jadi langsung kita jabarkan aja di sini gitu tentang hal yang tadi kita bahas di dalam kelas seperti itu. Juga untuk mungkin untuk kalian yang melihat video saya, selain diri saya, tidak bermaksud untuk menggurui ataupun mengajari gitu ya. Saya hanya, karena tujuan video ini dibuat untuk diri saya sendiri, jadi kalau misalkan kalian ada yang merasa menambah ilmu baru atau wawasan baru, ya syukur, berarti video saya bermanfaat. Mungkin seperti itu. Koreksi kalau misalkan ada yang salah, ada yang tipe, atau misalkan kalian punya pendapat lain, boleh di share di, ya kalian tahulah di share di mana. Mungkin gitu aja. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat malam.